Kenapa sholat ba'diyah isya lebih besar pahalanya dari sholat tarawih ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Recording in progress. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tuhan wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qul qulina azza Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasar ikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, kita doakan dulu ya bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan ganjaran pahala atas kesabaran memantap dirinya, dan yang sedang bukan dengan urusan dunianya, semoga Allah memudahkan urusan dunianya dan sehingga bisa kembali lagi nanti di kantor berbeda mengaji bersama kita semua. Baik, dibuka kitab Bulughul Maramnya, masih bab buyut, bab jual beli, sudah masuk hadis ke 829 sekarang ya. Betul ya Bu Neti ya? Betul Pak Ustaz. 829 sekarang kan? Baik. Tadi kata Bu Juli terakhir 829, berarti sekarang 830. Iya, mungkin beda nomor kali ya. Yang Arab. Baik, wa anhu masih dari Abi Hurairah ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang an-yabi ya, ditentang penjualan ya, hadirun libadin. Penjualan orang-orang kota menjualkan barang dagangan orang-orang kampung ya, dilarang. Wala tanajasu, dan Rasul juga melarang agar kamu semua tidak bernajasi. Apa najasi nanti kita jelaskan ya. Tadi sebelum di pekan yang lalu juga sudah dijelaskan ya. Wala yabi'ur rajul ala bai'i akhihi, dan jangan seseorang menjual jualan saudaranya. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan ya pelan-pelan. Wala yahtub, dan jangan pula meminang, yang hitbah, meminang ala hitbati, atas pinangan, atas hitbahnya akhihi, saudaranya. Wala tas'al limar'atu, dan janganlah seorang perempuan meminta ya kala ko ukhtiha, meminta agar suaminya menceraikan istrinya atau saudara perempuannya. Litakfa'a ma fi ina'iha, agar perempuan tersebut ya bisa makan dari bejananya, menggantikan posisinya maksudnya. Muttafaqun alaihi, hadis sahih dari Bukhari Muslim.
wali muslim dan bagi imam muslim la yasumil muslim ala saumil muslim. Jangan seorang muslim menawar atas tawaran orang muslim lainnya. Ya, atas seorang muslim lainnya. Baik, sekarang kita jelaskan satu persatu. Maksudnya apa sih? Ya. Baik, selamat bergabung yang baru berdatang ya. Yang pertama, penjualan orang kota menjualkan barang orang kampung. Ini sudah kita jelaskan di pekan yang lalu. Kita ulang sedikit ya. Jadi orang-orang kampung dicegat sama orang kota, dijual ya biar orang kota yang menjual ke daerah. Dia khawatirkan harganya ini, Pak, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi gitu. Kalau misalnya orang kota tersebut menjual paksa, ya ke dia yang menjualkan kepada daerahnya, maka dikhawatirkan harganya bisa lebih mahal, yang menyebabkan dagangannya tidak laku, kemahalan. Atau sebaliknya, jualannya dibuat harganya lebih murah, membuat si penjual yang punya barang merasakan kerugian. Ini suara siapa ya? Bu Hani, kalau dimatikan dulu ya, punya apa? Mic-nya ya. Bu Neti, tolong Bu Neti. Baik, yang kedua, wala tanajasu, dan jangan kamu semua bernajasi, jual beli najasi. Apa sih jual beli najasi? Ada dua. Jual beli najasi adalah yang pertama dia melebih-lebihkan barang dagangannya yang tidak pada kenyataannya. Barangnya grade C dibilang grade A. Ya KW1 bilangnya KW5 dibilang KW1. Ini ori. Ya, melebih-lebihkan barang dagangannya agar orang-orang yang tidak tahu barang tertipu era dia beli. Itu najasi, pengertian najasi yang pertama. Pengertian yang kedua adalah saya jual barang, saya penjual, ya, hadis nomor 829 ya, Ibu Lia ya. Saya penjual barang, saya punya rekanan, ya 2-3 orang, 5 orang, saya baik orang-orang saya semua. Ya, pada saat saya jual di tempat umum, di pasar katakan, ini orang-orang yang sudah saya bayar tersebut, saya suruh untuk menawar barang dagangan saya. Ya, suruh menawar barang dagangan saya. Yang tawarannya saya pintakan kamu harus menawar. Saya contoh harganya padahal harga yang saya jual standarnya katakan 10.000. Ya, tapi orang-orang yang saya bayar ini suruh menawar barang harga yang saya jual tersebut dengan harga lebih tinggi, 15.000 atau 20.000, agar tujuannya orang-orang menyangka bahwa harga barang yang saya jual layak. Karena apa? Ya banyak yang nawar, segitu harganya semua, rata-rata. Bisa dipahami Bapak Ibu? Najasi seperti itu bisa dipahami ya? Baik, berikutnya yang ketiga. Wala yabi'ur rajul ala bai'i akhihi. Jangan seseorang menjual jualan saudaranya. Begini maksudnya. Si A sedang menjual, katakan jual apa ya? Ya barang apa? Handphone katakan. Ya. Maka si B dilarang juga menjual barang yang sejenis. Ya. Pengertian pertama dilarang berjualan barang yang sejenis. Ya, khawatir malah jadi persaingan tidak sehat. Itu pengertian yang pertama, jangan menjual jualan saudaranya. Pengertian kedua, jangan jualan saudaranya si A sedang jual sesuatu kepada si B, belum selesai, belum akad, belum transaksi, ya, saya datang potong kompas. Saya bisa menjual barang yang sama yang kamu butuh, wahai B. Si A jual handphone katakan kepada si B. Lagi, tapi belum terjadi transaksi.
saya datang, ya, saya bilang kepada si B, saya bisa kasih barang yang sama dengan si A jual, yang lebih murah barangnya, harganya daripada yang ditawarkan oleh si A. Itu pengertian kedua. Agar si B membatalkan transaksi dengan si A, lalu berpindah kepada saya. Pengertian kedua. Pengertian ketiga. Jadi dia jual lebih murah. Atau harga sama tapi lebih bagus kualitasnya. Ya. Harganya sama dengan si A tapi kualitas yang saya jual lebih bagus daripada yang si A jual. Pengertian berikutnya, tadi kan jual lebih mahal. Sekarang saya sebagai seorang pembeli, ya, lagi transaksi, si A sama si B lagi transaksi handphone katakan, ya, tapi belum deal, saya datang agar si A jual kepada saya, ya. Saya bilang, A, saya bisa bayar lebih mahal daripada yang si B tawar. Ya, saya bisa beli dengan harga yang lebih tinggi daripada yang si B tawar. Saya bisa beli yang lebih mahal, bayar lebih tinggi daripada yang si B tawar. Itu pengertian ketiga. Baik. Lalu wala yahtub, jangan meminang ala khitbati akhihi, atas pinangan saudaranya. Si A melamar si B. Si B menerima lamaran si B, meminang. Dikasih waktu 3 bulan katakan untuk berpikir untuk menikahinya. Pinangan belum selesai, masih 1 bulan 2 bulan si C datang meminang si A, si B juga. Pinangannya belum selesai, maka si C dilarang menyerobot sampai selesai dulu. Kalau misalnya si B menerima pinangan si C, sedangkan ini pinangan nama si A ini belum selesai, maka pernikahannya rusak. Ya, pernikahannya rusak. Akad sah, nikah sah, tapi ada dosa di situ. Ada kezoliman di situ. Si C boleh meminang kepada si A bila berjangka waktu yang diberikan si B kepada si A habis tanpa ada kejelasan, tanpa ada keterusan, tidak diteruskan. Maka si C baru boleh meminang. Berikutnya, wala tas'alul mar'atu talaqo ukhtiha li ukhtiha. Dan janganlah seorang perempuan, ini perempuan ini luas ya, bisa istrinya, bisa perempuan lain, bisa pelakor. Bisa juga istri madunya, bisa juga bisa juga pelakor gitu ya. Jangan seorang perempuan madunya atau si orang perempuan lain atau si pelakor, ya kalau bahasa sekarang pelakor gitu ya, meminta agar si suami yang sah tadi atau suami kalau misalnya yang minta madunya, maka suami dari istri pertamanya, agar suami tersebut menceraikan istrinya, istri pertamanya. Kalau yang meminta madunya, kalau pelakor, agar si pelakor tersebut meminta si suami tersebut menceraikan istrinya dan menikahi si pelakor tersebut. Ya, litakfa'a ma fi ina'iha, agar perempuan tersebut dapat memakan di bejana istri yang diceraikan, maksudnya menggantikan posisinya menjadi istri sahnya. Ya, mutafakun alaih, hadisnya sahih, wali muslim la yasumil muslim ala saum muslim, jangan menawar tawaran orang muslim yang lain, hampir sama dengan jual beli tadi ya. Baik, sampai di sini dulu. Silakan bagi yang mau bertanya. Ada? Saya mau tanya Ustadz. Silakan, Bu Nila. Ini maksudnya kalau misal kayak pelakor tadi, langsung ke pelakor nih. Pelan-pelan Bu. Satu, jangan langsung ke pelakor ya. Tujuh ke situ. Soalnya kan Ustadz tadi bilang dia tidak boleh menceraikan gitu. Jadi saya penasaran, tapi kalau misal dia minta dinikahkan tidak menceraikan, boleh gitu? Boleh Bu, kalau itu boleh. Kalau menceraikan itu hak ada dasar
Ya, dasar apa? Syar'i tidak. Ya, nggak boleh seorang suami menceraikan istrinya tanpa sebab yang syar'i. Ya, jelas menilai ya. Kalau minta dinikahin, abang nikahin saya dong, boleh. Boleh. Ya, tapi sanggup tidak. Baik. Nah, kalau yang ini boleh Ustaz tanya lagi. Iya, silakan. Misal saya sudah menjual rumah saya, sudah di DP. Terus DP-nya itu stuck gitu, nggak dibayar-bayar lagi sama si pembeli yang pertama. Terus ada pembeli kedua datang. Apakah saya boleh menerimanya atau enggak? Iya, ada jangka waktunya enggak? Nggak ada. Kan tadi jangan menjual seorang jangan menjual jualan orang lain. Ibu lagi jualan, lagi transaksi sama si A. Ya, tiba-tiba si B datang. Ibu nggak boleh jual kepada si B, walaupun menggiurkan. Makanya akadnya harus jelas. Pada saat dia memberi tanda jadi, memberikan DP, ini berapa lama? Sama seperti orang meminang, Bu. Kapan jatuh temponya? Sehingga itu nggak digantung, ya. Kalau nggak ada jangka waktu itu digantung sampai kapan nggak bisa tuh. Ya, makanya diperbaiki akad. Jelas ya, Bu Nila? Jelas Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Yang lain silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Niti ada yang chat ada? Nggak ada Pak Ustadz, dilanjut dulu. Lanjut lagi ya. Nah, sudah pada paham ya? Baik ya. Hadis 830. Wa an Abi Ayyub al-Ansori radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sekolah telah berkata, Sami tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabdanya? Man faraq, siapa saja yang memisahkan, yang telah memisahkan bainal walidati wa waladiha, seorang anak dengan ibunya, ya, farraqallah, maka Allah akan memisahkan bainahu, antaranya, wa baina ahibatihi, dan orang yang dikasihinya. Allah akan memisahkan orang tersebut di hari kiamat. Ya, ada kiamat ya, yaumul kiamah, hari kiamat. Allah akan memisahkan orang tersebut yang memisahkan seorang ibu dan anaknya. Di hari kiamat Allah akan pisahkan dia, Allah akan balas dia Allah akan pisahkan dia dengan orang yang paling dicintainya. Ini kasusnya pada saat jual beli budak. Nah, seorang ibu budak, anaknya pun budak. Dijual sama tuannya secara terpisah. Ini nggak boleh. Kalau mau jual, dua-dua dijual, jangan dipisahin. Seperti hadis yang dibawa ini. Wa an Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah memerintahkanku, telah menyuruhku, kata Ali bin Abi Thalib, an abi'a gulamaini akhawaini, untuk menjual dua budak yang masih kecil, ya akhawaini, dan dia bersaudara. Kalau tadi ibu dan anak, sekarang adik dan kakak, dua-duanya budak, ya. Fabi tuhuma, maka aku pun menjual keduanya. Mereka berdua aku jual, kata Ali bin Abi Thalib. Fafarraqtu, lalu aku memisahkan bainahuma, mereka berdua aku pisahkan. Si A si anak kakaknya dijual ke siapa, si B dijual adiknya dijual ke siapa, oleh Ali bin Abi Thalib. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan bahwa penjualan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul sudah menjual tapi dipisah, kata Ali bin Abi Thalib. Faqala, lalu Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, adrik huma, susul mereka berdua. Fartaji huma,
bahwa kembali mereka berdua. Wala tapi huma, jangan jual mereka berdua illa jami'an, melainkan jual secara bersama, jangan dipisah. Jangan dipisah. Hadis sahih, yang atas sahih, yang bawah juga sahih. Silakan bagi yang mau bertanya Bapak Ibu. Jelas? Ada yang mau tanya? Lanjut Bu Nedi. Bu Nedi lanjut. Baik. Hadis 833. Wa an Anas bin Malik. Dan dari Anas bin Malik. Qala telah berkata. Qala syi'ru fil Madinah. Harga-harga telah naik di Madinah. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga. Faqalan nas, lalu orang-orang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Golla syi'ru, harga-harga telah naik ya Rasul. Harga-harga telah naik. Fasa irlana, maka tolong tetapkan harga yang cocok buat kami agar tidak menjual terlalu tinggi. Ya Rasul, tolong kami tetapkan harga yang pantas bagi kami. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah wal musair, dialah sebaik-baik penetap harga, pemutus harga, pemberi harga. Al-qabid, menahan atau menyempitkan rezeki seseorang. Al-basid, meluaskan atau melepaskan rezeki seseorang. Ar-razik, pembeli rezeki yang terbaik. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, la arju, berharap, betul-betul berharap, an alqallah ta'ala, ya, agar tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, walaisa ahadun, dan tidak ada satu orang pun minkum dari kamu, yatlubuni yang menuntut aku di hari kiamat nanti, bimaslamati, dengan sebab kezalimanku, fi dami wala malin, di tentang darah dan tentang harga, tentang harta. Ya, maksudnya Bapak bisa lihat, harga naik. Ya, kalau misal harga naik ya secara wajar. Kalau misalnya harga naik karena biaya produksi naik, boleh nggak? Boleh. Wajar harga produksi naik. Tapi kalau bila harga naik tiba-tiba naik karena ada penimbunan di situ, maka ini perbuatan yang sangat zalim. Ia perbuatan yang sangat zalim, maka Allah melaknatnya perbuatan tersebut. Ya, harga naik karena ditimbun. BBM langka, minyak goreng langka, giliran ada harganya menjulang tinggi. Ya, ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jangan diulangi lagi. Baik, sampai sini dulu. Silakan bagi yang mau bertanya. Ada, Bapak Ibu? Kita sampai jam 5 aja ya, karena mau puasa, mau perjalanan berobat saya. Ya, kenapa? Ya, silakan Bu. Termasuk orang yang suka nyetok barang, Iya. banyak-banyak itu ya Pak Ustadz, pada saat dia nunggu menjualnya itu pada saat pas lagi barang-barang naik, dia menjual, itu tak boleh. Iya, termasuk itu penimbun barang, Bu. Haram hukumnya. Nggak akan berkah uang ini makan. Baik, ada lagi silakan. Pak Ustadz, Ya. tapi kenapa para penimbun barang itu semakin makmur, Ustaz? Apa yang terjadi sih sebenarnya? Kalau dilihat fenomenanya apa gitu? Apakah Allah sengaja memberi mereka kenikmatan untuk diazab nantinya, atau bagaimana, Ustaz? Ustaz? Iya, seperti yang pernah saya jelaskan kemarin di surat Al-Nasr, pada saat orang sudah naik level, tapi pertama kan syarat untuk naik level kan beban dihilangkan harus ikhlas lapang dada, long baru ringan kan. Pada saat ringan diangkatnya gampang kan.
Nah, pada saat naik level derajatnya naik, ini ada jebakan di sini. Apa jebakannya? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk kepentingan dunianya kah atau dikembalikan lagi untuk kepentingan akhirat? Ya, kalau dipakai untuk kepentingan dunia, tetap Allah naikkan derajatnya, Bu. Tinggi, bahkan malah makin tinggi, Bu. Ya, makin kaya, makin banyak hak, banyak ini usahanya, makin bagus lah. Terlihatnya seperti itu di mata manusia, tapi di mata Allah itu namanya istidraj. Allah ingin menjatuhkannya setelah tinggi Allah putus benangnya, terus diputus benangnya, maka dia tidak akan kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan pegangan. Nah, tujuannya agar Allah ingin mematikannya dalam keadaan berdosa besar. Sebaliknya orang-orang yang tadi dipakai untuk pada saat di posisi naik ke level, dia tinggi di atas derajatnya, tapi dipakai untuk berdakwah, menciarkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah, maka dia mulia di mata Allah dunia dan akhirat. Itu akan Allah jaga. Itu Bu, jangan silau dengan apa? Emang seolah dikatakan seolah-olah hartanya banyak, kayak bahagia tuh orang enggak. Padahal dirinya merasa tersiksa. Bukti banyak orang-orang kaya yang pada gantung diri, yang pada nyemplung di terjun dia dari lantai tinggi, padahal hartanya banyak. Jangan tertipu dengan tampilan luar. Gitu ya. Baik, silakan yang lain. Ada lagi? Kita baca 1-2 saja, kita diskusi ya. Karena nanti khawatir tanya jawabnya nggak cukup ya. Iya, Pak Ustaz. Baik. Wa'an Ma'mar, dan dari Ma'mar bin Abdillah, ya, anak laki-laki dari Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ma'mar ini orang-orang yang terlambat hijrah karena terlambat masuk Islam, tapi pada saat dia hijrah total. Beda ya, orang-orang zaman dulu para sahabat itu pada saat belum dilarang, belum ada pelarangan, ya puas-puasin. Contoh ya, pelarangan riba itu pelaku utama riba jahiliyah. Pelaku utama itu pamannya Nabi, ya, Abbas, pamannya Nabi. Pada saat turun pelarangan pengharaman riba total, barang siapa yang masih punya hutang sama saya ikhlaskan semua. Itu Abbas total, dibuang riba dibuang total. Ya, pada saat ada pelarangan pengharaman khamr, dibuang tuh kendi-kendi khamr, drum yang bersih khamr dibuang, banjir khamr total, dan setengah-setengah pada sudah total. Ya, maka ada ditiru ya, kalau Bapak Ibu semua pada saat ada niat sudah mau kembali kepada Allah, jangan setengah-setengah, total. Ya, total. Nah, ini sama nih, Ma'mar bin Abdullah pada saat dia hijrah total, ya. Ya, radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW telah berkata, la yahtakiru illa khati'un. Ya, tidaklah menimbun melainkan orang-orang yang pendosa. Jadi orang-orang yang pendosa itulah yang banyak melakukan penimbunan, atau dengan kata lain tidak bukan orang-orang yang menimbun rata-rata emang pendosa dan takut dosa mereka. Sengaja begitu, ya. Begitu. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berikutnya 834. Saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Ya, Pak Ustaz. Enggak ya? Baik, 834. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi ya, kata huruf jar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la tasurru, janganlah kamu semua tasriyah, apa tasriyah? Memerah susu. Ya, susu kambing atau apa namanya? Unta ya. La tasurru al-ibil wal ghanam. Janganlah kamu tasriyah di unta ataupun di gonam.
di kambing. Tasri itu menahan susu, memerah susu. Jadi kambing dibiarkan air susunya tidak diperas-peras agar terlihat montok, agar terlihat menarik bagi orang-orang yang mau beli kambing tersebut. Emang sengaja diperas biar bertebar banyak itu kan, sehingga dijualnya menarik, harganya tinggi. Atau yang kedua, agar beratnya bertambah banyak. Maka janganlah kamu menang susu yang sudah siap diperah dari hewan unta dan kambing, dilarang. Maka siapa saja yang membeli kambing tersebut yang air susunya ditahan, tidak diperah, ya tidak diperah. Ini perah atau peras ya? Sama kali ya. Kalau kambing peras kali ya, perah ya, memerah ya. Ya, sama ya. Barang siapa yang membeli hewan tersebut yang belum diperah, barang siapa membelinya, bada fawa fi khairin nadoroini, ya maksud bada setelah melihat kondisi perahan tadi, yang setelah diperah ya, maka bahwa bi khairin nadaraini, maka pembelinya disuruh memandang, suatu pandangan yang terbaik dari dua pandang, maksudnya suruh memilih yang terbaik yang mana, apakah jadi transaksi jual belinya atau dibatalkan, dikembalikan binatangnya, kambing atau unta tersebut yang sudah diperah susunya. Ya badaan yahlubaha, setelah menjadi membeli setelah susunya diperah. Ya. Insa'a ansakaha, apakah kamu mau untuk menahannya? Pilihan yang pertama, atau pilihan kedua, wa insa'a roddaha, atau kamu mau mengembalikannya wa so'an min tamrin, dan diganti dengan satu so dari kurma. Hasil perahan susunya kan ada diperah susunya. Maka untuk mengganti susu yang telah diperah tadi diganti dengan satu so dari satu so kurma. Satu ini ya. Kami 2,5 kilo lah ya, 2,5 kilo kurma. Ya, mutafakun alaihi, hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Hadis yang lain dari kitab Nasai, ya nggak dari sini, saya ambil dari kitab yang lain, dari kitab Nasai jilid 7 halaman 253. Apa bunyinya? Wala tasuru, sama wala tasuru, jangan tasfiyah, jangan menahan susu yang siap diperah. Ya, al ibil wal ghanam, lebih baik untuk dari binatang unta dan kambing untuk dijual. Kalau mau dijual diperah susunya gitu ya. Wali muslim, dan bagi muslim, bahwa pilihiyari salah sah ajab. Nah, dikasih waktu 3 hari untuk mengambil keputusan. Apakah jadi membeli binatang tersebut atau mengembalikannya dengan beserta satu sok kurma. Ya, satu sok kurma. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain laku baginya, al-qaha bil Bukhari, ya, yang secara ulang yang menggantungnya bagi Imam Bukhari, warodda ma'a, dan mengembalikannya kalau dia memilih untuk mengembalikan binatang tersebut, ma'aha, bersamanya, satu so min bin, dari bahan makanan pokok apa saja, nggak mesti kurma, bisa gandum ya, bisa sa'ir, bisa bur, bisa apa saja. Tapi di sini jelasin la samro'a, selain gandum. Ya, bahan makanan pokok apa saja selain gandum. Ya, qala al-Bukhari, telah berkata Imam Bukhari, wa tamru aktsar, sedangkan yang memilih membalikan dengan bentuk kurma itu lebih banyak daripada bahan makanan pokok yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang bertanya. Silakan diberikan kesempatan untuk pertanyaan. Mohon raise hand dulu. Ya. Ini Bu Maria tadi mau jadi bertanya apa? Silakan Bu Maria. Ya,
Ini materinya tentang apa? Tentang jual beli ya, tapi bebas. Boleh juga yang bertanya di luar yang tema, tapi diutamakan yang sesuai dengan tema ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru bergabung kali ya. Ada, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini bukan baru bergabung, ini udah lama ya. udah ini kadang luar. Ya, silakan Mbak. Mau tanya, kalau misalnya ada seseorang itu jualan misalnya minyak goreng, sebenarnya dia nggak niat menimbun sih Pak Ustadz, terus dia stoknya banyak gitu. Harga misalnya harga minyak kan naik terus, jadi dia jualnya yang sebelumnya dia stok banyak itu akhirnya dia jual mahal gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Seperti harga yang baik ya Pak. Harga minyak waktu dia beli, ya katakan 10.000 per liter, contoh ya, ini contoh aja ya, saya nggak tahu harga minyak atau saya bukan minyak ya. Iya. Harganya katakan 10.000, dia beli satu berapa liter gitu kan, diborong sama dia. Iya. Diborong dengan harga 10.000. Ya, diborong. Emang dia pedagang untuk jual kembali. Ternyata pada saat diborong, harganya naik, gitu ya Bu ya. Iya. Bagaimana menjualnya? Apakah dia jual dengan harga yang berlaku pada waktu itu? Apa yang sekarang? Harga kenaikan harga. Kalau dia jual dengan harga yang pada waktu dia beli 10.000, masih untung dulu kalau belum naik harganya. Kan itu masih untung. Tapi kalau dijual sekarang 10.000 malah bisa rugi. Bahkan bisa nggak kebeli lagi. Iya. Ya, bahkan bisa nggak kebeli lagi. Dijual semuanya. Laku keras karena murah kan, harganya sekarang 20.000 katakan gitu ya, dijual 10.000 karena stok lama gitu kan. Maka pada saat dia jual semuanya dengan harga 10.000 bisa kemungkinan dia tidak beli lagi, nggak cukup modalnya gitu kan. Iya. Yang kedua, dia menjual dengan harga yang berlaku saat ini juga sangat tidak fair. Ya, makanya resiko pada saat dia membeli banyak, sudah siap dengan resiko tidak? Kalau tidak siap dengan resikonya, mending jangan dagang. Jangan dagang. Pada saat dia stok lama, ya jangan dijual, pakai sendiri, tunggu stok turun lagi. Maka dia beli lagi dengan stok baru. Ini emat saya ya. Ini boleh berbeda ya. Kenapa? Kalau dia jual dengan harga yang tinggi, padahal dia beli nggak segitu. Ya gitu ya, walaupun pada segitu untungnya nggak sama dengan yang lama gitu kan, kalau dibelajakan lagi gitu kan. Nah ini ya artinya mungkin ada beda pendapat dengan saya, silakan saja gitu kan. Tapi kalau saya tidak, artinya dia tidak mau rugi ya, namanya pedagang nggak ada yang mau rugi kan. Ya, mau rendah nggak ada yang mau rugi. Malah senang gitu Pak Ustadz. Malah tenang gitu kan, maka saya pendapat dengan yang seperti itu. Kalau mau dinaikkan ya wajar lah gitu kan, jangan terlalu jomplang banget gitu kan. Atau jangan dijual, karena minyak goreng itu pasti pakai sendiri kan. Walaupun nggak dijual kan pakai sendiri kan. Maka stok yang dibeli banyak tadi dipisahkan untuk dipakai sendiri. Dan dia modal lagi, ya dia dengan beli yang stok baru dijual dengan harga baru, biar fair gitu kan. Iya. Jelas saya gambar ya. Ini hemat saya, tapi boleh berbeda ya. Ini pendapat saya, karena ini pendali pendapat ya, pendapat saya. Soalnya begini Pak Ustadz, kadang dia misalnya hari ini harganya taruh dia beli 10.000, nanti dia jual 12.000, besok lagi dia jual 13.000, besok lagi naik lagi, karena dia mengikuti harga pasar. Makanya tadi ini di Rasul kemarin dijelaskan, ya Rasul harga telah naik, makanya dia minta pada sahabat Rasul menetapkan harga, harusnya pemerintah turun tangan. Pemerintah turun tangan agar harga serempak. Ini nggak boleh naik lagi sampai waktu yang disepakati, yang ditentukan. Ya, gitu. Jadi harus pemerintah turun tangan, kayak Nabi, Rasul turun tangan. Karena sebagai orang yang pemutus gitu kan. Pemutus, tahu keadilan gitu. Nah kalau begini dibiarkan, enak pedagangnya. Ya, karena memang kita zamannya oligarki sekarang ini gitu kan. Mau nggak mau kan mereka yang berkuasa. Yang gitu. Iya. Terus ini untuk itu apa yang masalah perbudakan ya? Untuk saat ini kadang misalnya
itu bukan budak. Budak itu dua jalannya. Yang pertama dengan jalan peperangan, yang kalah jadi budak. Ya enggak? Jadi peperangan. Yang kedua, ini berlaku pada saat riba jahiliyah. Orang minjem uang, katakan 100 juta. Ada bunganya bunga riba jahiliyah. Ya, bunga jahiliyah itu ada 4 sifat ya. Memberatkan, terpaksa, bunga berbunga, yang konsumtif. Ini 4-4-nya ada di sana gitu kan. Nah, zaman dulu orang minjem riba, minjem berapa dinar, berapa dirham gitu kan, tidak sanggup bayar. Karena kalau nggak sanggup bayar kan bunganya naik terus, Bu. Iya, Zaman riba jahiliyah begitu tuh, naik terus. Akhirnya dia bingung nih. Ya, makanya dia dalam surat Al-Baqarah 275 seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, orang gila. Kenapa dia berpikir gimana caranya biar bayar? Kalau nggak kebayar, naik terus. Ya, akhirnya Pak, contoh kata, dia beli motor dengan cara riba, katakan. Riba jahiliyah, kata. Ya, udah diterangkan sama Allah. Allah mengusahakan riba. Nih, pelajaran begini Bapak sekalian. Orang kebanyakan hitung-hitungannya begini, saya bongkar sekarang, kan? Dia punya penghasilan sekian, katakan. Akhirnya dia berani mengambil kendaraan motor, rumah, atau mobil dengan cara riba. Ya, dengan cara riba. Yang itu begini kadang-kadang nih. Oh, cicilan sekian. Gimana? Akhirnya dia gitu kan, jangka waktunya. Saya perpanjang saja. Jangka waktunya. Jangan 3 tahun deh, 5 tahun. Supaya apa? Supaya lebih ringan angsurannya. Pikir apa gitu? Pikir apa gitu? Supaya lebih ringan. Kalau begini saya bisa nutup. Model leasing tawarkannya begitu. Mau berapapun saya bisa nutup. Kenapa? Karena ringan cicilannya. Iya. Ingat kata Allah bahwa Allah musnahkan riba, Allah sempurnakan sedekah. Iya, betul. Yang hitungan kita kan lagi berhitung tuh. Saya mau tanya, ini lagi berbuat makar tidak? Iya, makar. Makar itu bukannya dalam pemerintahan saja. Berbuat makar tentang pengharaman riba kan. Itu bisa diakal-akalin nih, bisa ditutup nih. Padahal kata Allah, Pak, yang nampaknya ada padahal hilang. Iya. Pada saat dia ngambil akhirnya jebret gitu kan, diputus. Oke, saya ambil sekian tahun. Ya, bulan pertama masih lancar, bulan terus lah biasanya pertengahan tuh. Ya, pada saat habis dia bingung bagaimana caranya biar kendaraan saya tidak ditarik. Akhirnya dia jual semua yang ada untuk bayar. Jelas kan gini. Dijual untuk supaya yang dia beli tidak ditarik. Padahal kalau dihitung-hitung mendingan belinya ditarik gitu kan, bisa beli barang yang baru gitu kan. Tapi karena kerasukan setan, orang-orang pemakan riba ada Al-Baqarah 275 seperti orang yang berdiri kemasukan setan. Orang gila, nggak waras gitu kan. Tapi kelihatannya waras, kelihatannya pinter, padahal bodoh, padahal gila, gitu kan. Akhirnya Pak, dijual ini, akhirnya dijual semua. Belum bisa nutup juga, akhirnya Pak, anaknya dijual jadi budak. Nah, zaman dulu begitu. Anaknya dijual, nggak bisa nutup, istrinya dijual. Masih belum nutup juga, dirinya dijual jadi budak. Ya, dahsyatnya makanya Allah turunkan, Allah haramkan riba. Iya. Hati-hati. Makanya jangan spekulasi. Anda berspekulasi, Allah pun berspekulasi. Perang sama Allah nggak akan menang. Betul. Ya, Itu. baik, yang lain silakan. Udah gitu juga dengan orang itu riba itu, akhirnya mereka juga nggak ingin bersedekah, bisa jadi ya, karena mereka pikiran sedekah. Pada saya dia mau sedekah, utang saya belum bayar, begini aja. Ya. Kesini aja. Akhirnya Pak, ya tadi makin jauh. Mungkin. Jelas ya. Sama-sama. Silakan yang lain. Maria, mohon maaf Bu Maria dulu tuh. Bu Maria dulu baru Pak Tony ya. Maria dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya itu Pak Ustadz, tapi di luar tema ya. Sholat Ba'diyah Isya itu apakah memang benar lebih utama dari sholat tarawih ya Pak Ustadz?
Ya, Kalau baik. misalnya dikerjakan di rumah, terus mengerjakan tarawihnya itu di masjid, boleh ya Pak Ustadz? Baik. Saya jawab satu dulu ya. Apakah sholat Ba'diyah Isya lebih besar pahalanya dari sholat tarawih? Ini pasti kan pernah dengar dari Buya Yahya ya. Iya Pak Ustadz. Saya jelaskan. Dengan Ya. Kenapa? Jawabannya betul, tapi belum jelas kan? Betul kenapa? Karena sholat Ba'diyah Isya termasuk sholat rawatib. Sholat rawatib itu ganjaran lebih utama. Sebaik-baik sholat itu sholat setelah sholat fardu ada sholat malam, yaitu sholat witir. Yang mulail, ya, jamal bukan tahajud, tapi witir ya. Nah setelah witir sholat sholat rawatib. Barang siapa yang mengerjakan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ya, yang ada rawatibnya, ya 12 rakaat, maka Allah bangunkan istana di surga. Barang siapa yang mengerjakan 14 rakaat, maka Allah haramkannya jasadnya di neraka. Allah haramkan. Jadi Isya lebih utama, Ba'diyah Isya lebih utama karena dia masuk sholat sunnah rawatib. Jadi mendingan kalau harus memilih, mending kita mengerjakan sholat Ba'diyah Isya daripada mengerjakan sholat tarawih. Ya, gitu. Lalu bagaimana pengerjaannya? Apakah gimana Bu tadi Bu? Misalnya kita sholat tarawih di masjid ya Pak Ustadz, nggak sempat untuk sholat Ba'diyah Isya, terus misalnya dilakukan di rumah itu boleh ya Pak Ustadz? Ibu sholat Isya di mana? Gimana Pak Ustadz? Sholat Isya di mana? Di masjid. Kenapa di masjid? Iya, ikut jamaah di masjid. Ibu pengen yang terbaik pahalanya kan yang besar kan? Iya, pengen Pengen yang besar, pengen kecil Bu. yang besar dong. Jadi bagi perempuan sebaik-baik sholat itu di rumah, bukan di masjid. Boleh nggak sholat di masjid? Boleh, tapi sholat berjamaah ibu di masjid kalah pahalanya dengan sholat sendiri di rumah. Seharusnya ibu sholat sendiri di rumah, sholat isya sendiri di rumah, sholat Ba'diyah Isya dapat, tarawih juga sendiri dapat, ngumpul pahalanya itu. Bahkan saya kasih yang lebih ekstrim lagi Bu. Ya, bagi seorang istri, ya, kata hadis saya bagi seorang istri tidak perlu mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Puasa sunnah nggak perlu, kalau mau nggak apa-apa. Salat witir nggak perlu, qiyamul lail begitu nggak perlu, kalau mau nggak apa-apa. Ya, bahkan disediakan surga, boleh pilih mau masuk dari pintu yang mana. Ya, kan ada 8 pintu surga. Silakan pilih mau masuk yang mana. Bagi seorang istri yang dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang wajib-wajib aja Bu. Dan dia berbakti kepada suaminya, maka silakan pilih mau masuk di surga dari pintu yang mana. Apalagi dia mengerjakan yang wajib, ya patuh pada suaminya, yang sunnah dikerjakan juga. Kayaknya masuk surga cepet banget, dan ngantri kayak secepat kilat gitu. Jadi kita harus tahu mana yang terbaik amalannya. Beda dengan laki-laki di masjid Bu, perempuan di rumah. Karena apa? Perempuan semuanya aurat. Ya, padahal ibu keluar masjid udah banyak laki yang melihat, matanya kemana-mana kan. Ya semuanya kan, pulangnya, ya kan segala macam aurat. Gitu. Jelas Bu ya, maka sebaiknya sholat di rumah. Gitu. Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Silakan tadi Pak Tony. Pak Tony silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh ya, saya jawab tuh Pak Tony ya, hadisnya tadi ya. Lemah hadis Pak Tony. Oh lemah. Iya. Ya, boleh diceritain sekarang apa? Biar jelas sekali ya. Oh bukan yang itu saya mau nanya Pak Ustaz. Saya mau nanya. Iya, silakan. Iya. Ini gini Pak Ustaz. Boleh nggak kita tawar-menawar waktu kita mau beli misalnya hewan kurban? Satu pertanyaan saya. Lah apa lahan kurban? Hewan kurban? Tawar-menawar. Jadi ya Oh, saya iya. nawar lah untuk kurban tadi kan. Iya. Satu gitu. Terus yang kedua, saya itu kan bukan pedagang hewan ya Ustaz ya. Iya. Pedagang ternak lah gitu kan. Tapi karena ini mendekati
bulan kurban gitu. Nah, saya mulai dari bulan itu sudah memilih hewan supaya lebih besar lah gitu tumbuhnya itu, dan nanti saya jual dengan nilai yang lebih menguntungkan. Itu Boleh Pak, sangat dibolehkan Pak. Kalau jual beli boleh Pak. Bapak harga untungnya 1000% juga boleh. Ya, Bukan masalahnya, saya itu bukan pedagang ternak lagi gitu Pak Ustaz. Itu karena musiman aja gitu, ikut-ikutan gitu. Itu boleh ya tetap? iya boleh Pak. Artinya Bapak beli itu dijual kembali kan? Ya boleh, Ya, nggak masalah Pak. Mau musiman ke, mau jadi pekerjaan tetap ke, nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Yang penting ada keridoan, ya, dan tidak ada kezoliman di situ ya, boleh. Jadi nah perlu diperhatikan dalam jual beli itu, saya katakan beli sepidol, belinya 10.000, boleh nggak saya jual 15.000 Pak? Boleh. Kalender saya jualnya modalnya 10.000, saya jual 20.000, boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu namanya sesuai syariat Pak. Saya jual 300.000, boleh nggak? Hah? Kebangetan lah. Boleh Pak. Walaupun boleh kebangetan. Boleh. Modal 10.000 saya jual 300.000, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi itu tidak ihsan. Iya. Halal Pak, tapi tidak ihsan. Kita kan mau coba meraih gelar ihsan kan? Ya, Islam, iman, ihsan kan paling tinggi Pak. Iya. Secara syar'i sah hukumnya jual belinya, tapi tidak ihsan. Banyak saya perhatikan teman-teman kita nih jual nauzubillah min dzalik. Enggak tanggung-tanggung. Ya, dia bilang kan saya jual isinya, bukan ini ya. Iya terserah lah mau jual siapa gitu kan. Tapi ya keterlaluan namanya. Jelas ya? Tidak wajar, sangat tidak wajar. Ya, terus boleh nggak tadi apa yang pertama Pak Tony jual hewan boleh menawar-nawar? Boleh, sangat dibolehkan menawar-menawar, sangat dibolehkan. Tapi ingat, ada lagi rambu di sini Pak. Ya ada rambu lagi. Bila saudaranya lagi jualan, jangan suka nawar, langsung dibeli Pak. Siapa tahu dia lagi butuh Pak. Iya. Jangan ditawar. Ya, tapi unik kadang-kadang kalau sama Cina kita nggak bisa nawar cash, bayar cash lagi. Kalau sama saudara Muslim udah ditawar cicil lagi. Iya, kasihan sekali dah ya. Nawarnya ke atas, bukan ke bawah nawarnya. Iya, nawar ke atas ya boleh. Oke Bapak, 100.000 saya bayar 200.000 dah. Nah, itu bang ya. Cakep. Nah, begitu nawarnya. Gitu. Cakep ya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Wah, Iya, iya. Ada lagi? Paling nanya Iya, lagi, Bu. boleh Silakan nggak? satu pertanyaan 10.000. Misalkan ada orang Mungkin kaya gitu ya. dipersingkat ya Bu Dia Dila. Mohon maaf, Iya. waktunya udah mepet. Orang kaya, ya. memiliki sesuatu yang dia mampu, tapi dia juga membayar zakat, mengeluarkan sedekah apa segala macam, tapi dia bisa membeli misal kayak tas gitu harga 100 juta gitu. Apakah itu berdosa nggak Ustaz? Iya, betul nggak Bu? Saya kasih tahu sahabat Nabi Abu Rahman bin Auf. Ibu tahu harga apa namanya baju perangnya? Berapa? Tahu nggak? Ini 80 juta Iya. kurang lebih Bu. Mantelnya Zaman dulu apa zaman sekarang? kalau Ustaz? dikonversi zaman sekarang. Kalau dikonversi zaman sekarang 80 juta harga baju tebelnya. Baju hangat, baju dingin ya, baju lah ya. Itu Abdurrahman bin Auf harga 80 juta. Kira-kira dia termasuk al-takasur nggak? Abdurrahman bin Auf Tidak. dia pakai baju harga 80 juta. Kira-kira termasuk al-takasur tidak? Tidak. Kenapa tidaknya? Memang buat kepentingan Ya. berperang, Ustaz. Karena infaknya, sedekahnya miliaran tuh. Nggak banding, nggak itu. Dengan apa yang dipakai. Jalan tolnya lebih besar, jauh berlipat-lipat. Bisa berkali-kali lipat. Kecuali pakai harga 80 juta. Ini pakai 100.000. Paling gede 1 juta. Ini dolim. Kan ditanya sama Allah ini. Ya, bisa dibedakan Bu Nila? Bisa Pak. Makasih. Silakan nyala. Cukup ya, Bu Nita, community. Ada lagi ya? Masih 4 menit lagi, silakan satu Baik. pertanyaan lagi.
mau bertanya. Bu Am, mau nanya Bu Am. Bu Am Bandung ya? Amina Bu Am ya, Bandung ya? Ibu Dewi tumben gak nanya nih? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Baik. Ada nggak pertanyaan? Ya, ada. Kalau nggak ada kita tutup nih. Besok ada lagi ya, pagi kita bahas sama masih apa nih besok? Masih sholat ya Pak Ustaz? Masih sholat berjamaah ya bersama imam ya. Besok pagi jam 5:30 ya. Baik, Bapak Ibu, kita doakan juga sekarang Bu Neti jadi host ya karena Bu Julinya lagi kurang sehat. Kita bantu doa ya. Semoga diangkat penyakitnya, diberi kesabaran, diberi pahala ganjaran karena sabar menerima takdir. Kenapa? Capeknya sakit karena keletihan berdakwah. Habis pulang ngaji tadi di kota ya gitu ya. Mudah-mudahan Allah terima semua jasanya digajat juga kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bu Neti gitu tuh. Baik, semoga boleh sehat dan baik dari besok.